mungkin mulai dari aku ketika nyampe di Jepang. Jadi aku ini bukan orang yang suka Jepang maka aku ke Jepang. Aku orang yang cari beasiswa dan kebetulan dapetnya di Jepang, maka aku ke Jepang gitu. Nah, karena aku bukan yang suka Jepang, maka aku nggak bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepangku mulai dari nol. Nyampe di sana, nyampe di sekolah bahasa Jepang dulu, nggak langsung di kuliah. Nyampe sekolah bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang dari nol, tapi tantangannya itu gak cuma belajar bahasa Jepang, tapi aku harus ikut tes universitas, dimana tesnya itu ada matematika, fisika, kimia dalam bahasa Jepang juga. Jadi selain belajar bahasa Jepang, aku harus belajar matematika, fisika, kimia dalam bahasa Jepang. Jadi selama setahun itu nyampe, terus setahun itu udah harus tes. Jadi waktu aku cuma setahun untuk belajar bahasa Jepang sampai menguasai matematika, fisika, kimia. Selamat datang. Nah itu perjuangannya berat banget, berat banget. Kalau misalnya aku disuruh ngulang, aku nggak mau ngulang, karena saking beratnya gitu. Aku sampai mikir kayak, kok bisa ya aku ngelewatin itu gitu, kok bisa ya gitu. Jadi kita dikasih 5 kesempatan buat pilih universitas. Nah yang setahun itu yang paling cepat adalah universitas yang sekarang aku tempati, namanya Waseda University. Tapi itu sebenarnya bukan yang the best di Jepang. The best di Jepang itu namanya Tokyo University. Nah, aku sebenarnya ngincar Tokyo University itu. Jadi, tapi dari 5 ini yang paling cepat itu Waseda. Jadi aku daftar Waseda dulu terus keterima. Jadi cadangan lah gitu. Akhirnya aku daftar 4 yang atasnya Waseda ini. Daftar, gak keterima. Bahkan gak kepanggil tes, 4-4-nya. 4-4-nya gak kepanggil tes, jadi aku bener-bener keterima cuma 1, yaitu Waseda University itu dari 5. Aku nganggap itu sebagai suatu gagal gitu loh, karena emang rencana aku kan bukan di situ. Tapi ya udahlah, cukup bagus lah Waseda gitu, swasta nomor 1 di Jepang. Tapi kan kalau dibandingin dengan negeri-negeri kan ya kalah gitu. Akhirnya masuk sana. Di sana aku mulai YouTube, dan kebetulan aku ada satu teman yang waktu itu nggak sengaja di kelas bahasa Inggris ketemu sama dia dan berteman gitu. Dan akhirnya ternyata dia juga cari teman yang bukan orang Jepang, karena biasanya orang Jepang itu tipe-tipe yang kayak kaku-kaku, malu-malu gitu loh. Sedangkan dia itu karena udah lama dia pernah tinggal di Amerika, jadi udah bukan Jepang asli gitu. Ya, Jepang asli sebenarnya. Maksudnya pola pikir dan sifat-sifatnya itu bukan orang Jepang asli gitu. Akhirnya dari situ kenalan dan akhirnya mulai bikin YouTube bareng. Nah, sambil kuliah, tapi dia itu bukan temen jurusan aku, jadi aku nggak bisa nanya-nanya. Kalau aku nggak ngerti, aku nggak bisa nanya-nanya ke dia. Akhirnya ya itu dari sisi YouTube, akhirnya aku bisa bareng dia, dan kebetulan dia juga mau. Jarang orang Jepang yang mau muncul di YouTube, karena image mereka tentang YouTube itu jelek lah gitu, kayak susah gitu. Apalagi kalau mereka mau kerja, biasanya nggak boleh nih masuk YouTube gitu, entah kenapa kayak gitu. Itu dari sisi YouTube-nya. Akhirnya selama aku berkuliah bisa sama dia, dan ada dua orang lain lagi temannya dia juga gitu, yang kebetulan bisa bantu aku di YouTube juga. Nah yang lucu adalah sebenarnya dia tuh juga ngincar universitas yang sama kayak saya di Tokyo University, tapi dia gagal. Akhirnya dia masuk Waseda juga. Yang saya syukuri adalah di Waseda ini ternyata terkenal kita tuh bisa punya waktu kosong banyak untuk ya entah mau kerja part time atau entah mau ekskul gitu. Jadi gak cuma belajar, tapi saya bisa ngurus YouTube saya. Sedangkan teman-teman saya yang masuk ke Tokyo University akhirnya belajar doang gitu, karena saking susahnya pelajarannya dan persaingan di pelajaran itu sulit banget. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain lah kalau di Tokyo University itu gitu. Jadi setelah saya tarik garis ke belakang gitu, kayaknya yang dulu saya anggap gagal, Waseda University itu gagal, tapi ternyata ketika kita berdoa sungguh-sungguh dan udah berjuang maksimal tapi masih gagal, artinya ya Tuhan punya yang lebih baik gitu loh, yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Mungkin kita nggak bisa ngerti, mungkin kita belum bisa ngelihat gambaran besarnya, tapi ketika
kita udah bisa melewatinya dan terus bersandar sama Tuhan, ketika kita tarik ke belakang, oh gini ternyata gitu. Singkat cerita, aku udah tahun keempat di Waseda University. Terus kemarin sidang. Nah, ini ceritanya panjang atau pendek sih? 1 jam bukan? Apa? Waktu lebih panjang dari Bapak. Oh gitu. Apa ya? Nah, di tahun ketiga itu kita tuh bisa pilih lab. Jadi kita pilih dosen gitu. Mau dosen siapa? Nah, jadi sebelum kita pilih beneran itu ada kayak survei gitu. Nah, dari survei itu ada satu nih yang terkenal banget. Dipilih 20 orang, padahal kuotanya cuma 7 orang. Tapi kan aku nggak tahu kan, kenapa banyak orang milih. Ya udah aku pilih juga. Dan itu bersaingnya nilai. Jadi yang paling tinggi nilainya bisa masuk situ. Terus banyak orang milih itu, jadi aku juga ikutan milih. Kebetulan bidangnya oke lah gitu. Ya udah aku milih. Dan pas pengumuman lab itu aku keterima dari 7 itu. Jadi dari 20 orang daftar, 7 orang keterima, aku masuk situ. Nah, aku pikir banyak orang tuh daftar ke sana karena gampang. Jadi emang ada dosen-dosen yang terkenal gampang gitu loh. Yang nggak perlu repot-repot. Tapi ternyata pas aku keterima dan aku di hari pertama datang ke lab itu, kan ngeliat teman-temannya ini semua yang rajin-rajin semua. Jadi kayak wah, kayaknya aku salah pilih deh gitu. Karena wajah-wajah yang aku tahu yang nggak terlalu suka belajar itu nggak ada di situ semua. Semuanya pilih guru lain. Jadi aku benar-benar datang itu kayak semua tuh wajah-wajah orang yang aku tahu mereka rajin banget gitu. Waduh gitu. Terus pas masuk orientasi kan kayak dijelasin harus ngapa-ngapain aja. Ternyata seminggu tuh harus presentasi 2 kali. Wah gitu, itu kayak wah gila pokoknya gitu. Terus kayak senpai, seniornya tuh galak-galak gitu loh, kayak tegas-tegas banget gitu. Aku mikir waduh salah masuk nih aku gitu, karena aku juga sambil ada kesibukan lain gitu. Sedangkan beberapa teman aku yang aku kenal yang gak tahu suka belajar, mereka pilih pas ngobrol sama aku kayak aku bilang gimana labmu gitu, dia bilang santai banget gitu. Karena di Jepang itu langsung dibagi 2, yang mau kerja sama yang mau S2. Kalau mau kerja yaudah nggak usah terlalu belajar, nggak apa-apa gitu, siapin pekerjaan aja. Tapi di lab aku semuanya itu mau S2, cuma aku doang yang nggak mau S2 di situ gitu. Jadi dari 7 orang itu cuma aku doang yang nggak mau S2 gitu. Jadi benar-benar lab itu tuh khusus buat orang suka belajar dan mau S2 sebenarnya, aku nggak tahu kan. Jadi berat banget dan belajar banget gitu loh di situ. Jadi buat orang yang nggak mau belajar jangan masuk situ sebenarnya gitu. Nah aku sebenarnya kan kayak bimbang gitu. Aku pingin belajar juga tapi ada kesibukan lain kan. Yang YouTube ini awalnya iseng-iseng doang, tapi di tahun keempat itu ya di tahun 2020 lah udah mulai banyak kerja, jadi profesional gitu loh. Udah nggak bisa bercanda-bercanda lagi. Jadi harus diseriusin banget gitu. Gak mungkin aku bisa tinggal, jadi aku harus benar-benar bisa nyimbangin gitu. Ya puji Tuhannya bertahan sih selama setahun itu di lab itu. Seminggu 2 kali ada presentasi gitu. Meskipun berat banget, tapi puji Tuhan bisa melewatinya. Dan pas persiapan skripsi kemarin cukup stres banget. Cukup stres sih. Cukup stres karena 3 hari sebelum presentasi itu aku disuruh merevisi semua presentasi aku. Jadi kita kan dapat advice dari senpai. Tapi H-3 presentasi itu senseinya ikutan ngeliat. Nah ternyata advice dari senpai aku ini entah kenapa kayak berbeda sama si senseinya, sama gurunya. Jadi disuruh revisi ulang gede-gedean gitu loh. Nah 3 hari itu aku cuma tidur berapa jam ya? Kayak 2-3 jam sehari buat ngerjain itu. Dan karena disuruh revisi gede-gedean, ada beberapa materi yang aku harus pelajari dalam 3 hari itu. Karena cuma 3 hari, ya gimana ya? Kayak ada beberapa materi aku kayak, wah kalau ditanyain aku nggak bisa nih gitu. Akhirnya hari presentasi tiba, ya udah aku udah
I did my best lah, udah yang terbaik aku lakukan, tinggal nanti ya serah pada Tuhan lah. Jadi aku mikirnya kalau sampai ditanyain yang ini, ya udah aku bilang sorry aku nggak nggak ada waktu buat belajarnya gitu. Akhirnya presentasi, terus mulai masuk sesi tanya jawab, udah tegang banget, aduh jangan sampai tanyain gitu. Tapi ternyata orang pertama nanya itu, oh bentar, by the way ini pas sidang skripsinya itu kayak sidang terbuka ya namanya. Jadi nggak cuma guru tapi orang-orang alumni juga ikutan, jadi lebih tegang lagi. Orang-orang alumni pokoknya dari lab itu yang udah lulus juga bisa ikutan. Jadi nggak cuma 7 orang itu tapi banyak banget yang ikut, ada sekitar 20-an orang. Pas pertanyaan pertama ditanyain, kenapa kamu milih tema ini? Oh, yang ini aku bisa gitu. Terus ada 3 orang, pokoknya ada 3 orang nanya. Pas pertanyaan kedua ditanyain kenapa kamu pilih cara ini gitu. Terus aku bisa itu jelasin. Yang ketiga, pas pertanyaan terakhir ini aku kayak udah deg-degan banget. Ternyata nanyain hal lain yang mirip-mirip kayak gitu. Mirip-mirip sama 2 pertanyaan lainnya. Dan aku bisa jawab. Terus udah selesai gitu. The moment dibilang oke, saatnya berlanjut ke peserta berikutnya gitu. Aku langsung lega banget kayak, wih, nggak ditanyain gitu. Tapi setelah aku selesai itu aku mikir, jangan-jangan mereka semua ngerti apa yang aku jelasin, tapi aku nggak ngerti. Maksudnya di bagian itu aku nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu. Cuma mungkin bagi orang-orang lain tuh itu ngerti gitu loh. Ya gitu, akhirnya bisa lulus. Dan salah satu hal yang aku syukuri adalah aku lulus skripsinya itu di Indonesia. Awalnya aku mau balik untuk sidang skripsi, tapi ternyata bisa online, jadi aku nggak perlu balik cepet-cepet ke Jepangnya. Dan di Jepang itu sidang skripsi itu bukan sesuatu yang besar. Bahkan teman-teman aku pas sidang skripsi itu pakai kaos terus kayak nggak mandi gitu loh, nggak persiapan lah pokoknya gitu. Bukannya pakai jas. Kalau di Indonesia kan sidang skripsi itu kan kayak pakai jas terus setelah itu kan dirayain gitu. Aku bersyukurnya online, jadi bisa di Indonesia, dan setelah itu kayak dirayain sama keluarga, sama Bang Ian juga waktu itu kayak beliin bunga dan sebagainya gitu. Ini masih ada di mukanya. Jadi kayak apa? Oh iya masih. Jadi kayak lebih merasakan wih lulus gitu. Kalau di Jepang bener-bener cuma ya udah nggak ada apa-apa gitu. Baru heboh-hebohnya nanti pas wisuda kan. Jadi nanti bulan Maret tanggal 26 kalau jadi wisuda offline. 2 tahun lalu itu karena corona dibuat jadi online. Tahun lalu karena kondisi membaik jadi offline, tapi tahun ini sampai sekarang masih offline sih, tapi kondisi coronanya makin parah di Jepang, jadi belum tahu bakal online atau offline. Semoga aja offline sih, biar ada kenang-kenangannya. Kalau nggak ada, ya lulus gitu aja gitu. Ya kira-kira gitu sih. Pesan moralnya? Nggak ada pesan moral sih ya. Matematikus nggak usah pesan. Ya intinya yang tadi sih, yang kita lihat gagal sekarang belum tentu itu sebenarnya gagal gitu. Bisa jadi emang Tuhan kasih yang lebih, Tuhan udah nyiapin yang lebih baik, tapi kita belum bisa lihat. Jadi percaya sama Tuhan gitu.